Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Alifa dari kelas 641D07 jurusan manajemen. Pada tugas bank dan lembaga kali ini, yaitu saya akan menjelaskan perbedaan produk bank konvensional dan produk bank syariah. Produk bank syariah terdiri dari al-wadiah, diartikan sebagai simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki. 2. Pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. 2. Al-mudarobah, akad kerjasama di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain pengelolanya. Al-muzaarah, kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Al-musaqoh, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan dana atau alat sendiri. Ketiga, bai al-murabah, kegiatan jual beli pada harta pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 4. Bai as-salam, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, pembayarannya dilakukan di muka. 5. Bai al-istihmah, adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen dengan kedua belah pihak harus menyetujui dan disepakati. 6. Al-ijarah atau leasing, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. 7. Al-wakalah, yaitu menyerahkan atau mendelegasikan pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain dan dilakukan dengan sesuai yang disepakati. 8. Al-kafalah, jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. 9. Al-hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain. 10. Ar-rahan, kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Selanjutnya, produk yang ada pada bank konvensional, yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bank. Kedua, giro, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Ketiga, deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Keempat, kredit modal kerja, yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. Yang kelima, kredit investasi. Fasilitas kredit ini diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, perluasan, atau proyek baru. 6. Kredit konsumtif, kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. 7. Kredit perdagangan, pemberian kredit dari penjual kepada pembeli sehingga dapat membayar produk di kemudian hari. 8. Kredit profesi, sistem peminjaman uang yang dapat diperuntukkan bagi individu dengan spesifikasi pekerjaan tertentu seperti TNI atau Polri. 9. Kredit sindikasi, fasilitas pemberian kredit yang merupakan hasil kerjasama antara dua atau lebih lembaga, pembiayaan kepada debitur untuk suatu pembiayaan proyek. 10. Kredit program, merupakan program pemerintah yang seringkali disalahartikan sebagai pinjaman cuma-cuma dari pemerintah kepada penerimanya. Di soal esai kedua, yaitu perbedaan penilaian kesehatan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah umum, wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yang meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitif terhadap risiko pasar, manajemen. Selain itu, ada 4 faktor penting dalam penilaian kesehatan bank konvensional. 4 faktor ini bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011, yaitu profil risk, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Sekian penjelasan tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.